Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Permata Bunda dengan NIM 2234303037. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi Farmasi Manajemen System yang telah saya buat sesuai dengan tugas final project pada mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh dosen Bapak Randi Proska Sandra, SPD, MSc. Baiklah, bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai latar belakang dari aplikasi Farmasi Manajemen System. Latar belakang aplikasi Farmasi Manajemen System. Aplikasi Farmasi Manajemen System ini dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data obat di sebuah apotek, di mana dalam industri kesehatan, khususnya di bidang farmasi, manajemen yang baik terhadap persediaan obat sangatlah penting. Oleh karena itu, aplikasi ini dihadirkan untuk dapat memberikan solusi dalam pengorganisasian dan pemantauan dan pengelolaan stok obat. Yang pertama, latar belakang aplikasi Farmasi Manajemen System ini yaitunya bertujuan untuk memudahkan penginputan dan pemantauan data obat masuk dan obat keluar. Dengan adanya sistem otomatis, maka apoteker dapat dengan cepat melihat stok obat yang tersedia, mengetahui kapan suatu obat itu perlu di-restock, dan mengoptimalkan penataan produk di rak-rak apotek. Sehingga hal ini membantu meningkatkan efisiensi operasional di apotek. Yang kedua, tujuan aplikasi ini adalah memberikan kemudahan dalam pengelolaan rekapitulasi obat. Dengan data yang terorganisir dengan baik, maka apoteker dapat dengan mudah untuk mengakses informasi mengenai obat yang sudah habis atau obat yang memiliki stok berlebih. Sehingga hal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan stok baru ataupun potensi untuk pengurangan stok yang tidak terpakai. Latar belakang yang ketiga, yaitu aplikasi ini juga diarahkan untuk membantu dalam perhitungan laba dan rugi apotek. Dengan memonitor obat-obatan yang masuk dan keluar, maka sistem dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Sehingga hal ini dapat memberikan pemilik apotek gambaran yang lebih jelas mengenai performa keuangan apotek mereka dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait manajemen keuangan yang perlu dilakukan. Yang keempat, yaitu aplikasi ini mendukung penggunaan oleh lebih dari satu apotek. Dengan memberikan opsi untuk memiliki lebih dari satu pengguna, maka setiap apotek ini dapat memiliki username dan password yang unik. Sehingga data yang diinputkan ini tidak akan tercampur, dan hal ini dapat memungkinkan pemilik apotek ataupun manajernya untuk dapat mengelola beberapa cabang apotek dengan mudah dan meningkatkan koordinasi yang terjadi antar cabang. Yang kelima, latar belakang aplikasi Farmasi Manajemen System ini yaitu adalah untuk menyediakan alat-alat manajemen yang canggih dan akurat. Dengan adanya fitur-fitur seperti rekapitulasi stok, pemantauan obat habis, dan laporan keuangan, maka aplikasi ini akan memberikan keunggulan dalam mengelola apotek secara lebih profesional. Sehingga hal ini bermanfaat bagi apoteker dan pemilik apotek yang ingin meningkatkan efisiensi dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang lebih terperinci. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai unsur dan konsep apa saja yang ada dan terdapat pada aplikasi Farmasi Manajemen System ini. Yang pertama, yaitu inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah konsep yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain. Kelas yang mewarisi disebut dengan subkelas atau child class, sedangkan kelas yang memberikan warisan disebut dengan superkelas atau parent class. Dengan adanya inheritance, kita dapat menghindari duplikasi kode dan mempromosikan reusabilitas atau penggunaan kembali kode yang sudah ada sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh penerapan inheritance ini pada aplikasi Farmasi Management System yaitu Public Class Farmasi Management System Extend Application.
Yang kedua yaitu polymorphism. Polymorphism adalah konsep yang memungkinkan objek dari berbagai kelas untuk dapat memiliki perilaku yang serupa atau berbeda tergantung kepada konteks yang sedang terjadi. Polymorphism itu ciri-cirinya adalah adanya override pada bagian awalnya. Contohnya yaitu override public void starts dan override public void initialize. Yang ketiga yaitu encapsulation. Encapsulation adalah konsep yang menyembunyikan rincian internal suatu objek ini dari dunia luar, sehingga dia itu memiliki atribut objek sebagai private atau protected dan menyediakan metode public getter dan setter untuk mengakses dan mengubah atribut tersebut. Kita menyembunyikan beberapa informasi dan memberikan cara aman untuk mengaksesnya. Dengan cara ini, kita dapat mengontrol bagaimana objek kita digunakan. Berikut ini adalah contoh dari encapsulation yang terdapat pada public class medicine data. Selanjutnya yaitu abstraction. Abstraksi ini merupakan konsep yang menyediakan representasi yang lebih atau abstrak dari suatu objek. Dalam Java, ini dapat dicapai melalui penggunaan kelas abstrak atau interface. Abstraksi memungkinkan kita fokus pada fitur penting dan menyembunyikan rincian yang kompleks. Contoh penerapan abstraksi pada aplikasi Pharmacy Management System yaitu public class medicine data yang memiliki abstrak. Kelas adalah atribut atau variabel dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar yang akan kita pakai nanti adalah hasil cetakan dari kelas, yakninya adalah objek. Contoh penerapan dari kelas adalah sebagai berikut, yaitu Public Class Pharmacy Management System Extends Application. Objek adalah hasil cetak dari kelas, atau bisa juga disebut hasil konkret dari kelas. Contohnya pada kelas Pharmacy Management System, maka objek dari kelas tersebut adalah seperti scene, alert, message. Yang ketujuh yaitu method. Method adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Method adalah cara objek berinteraksi dengan dunia luar. Misalnya, sebuah objek dapat memiliki metode untuk menghitung atau menampilkan sesuatu. Maka metode ini digunakan untuk menjalankan operasi tertentu pada objek. Metode pada dasarnya adalah function yang berada di dalam kelas. Contohnya yaitu login admin, show password, forget list question, dan lain-lain. Selanjutnya property. Property adalah atribut atau variabel yang dimiliki oleh objek. Property dapat berupa variabel instance yang digunakan untuk menyimpan data dalam objek. Contoh penerapan property pada Pharmacy Management System Application yaitu username, password, login, show password, sign up email, dan lain-lain. Constructor adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang digunakan untuk menginisialisasi objek ketika objek itu dibuat. Constructor memiliki nama yang sama dengan nama kelas dan dapat memiliki parameter. Contohnya seperti berikut, yaitu public medicine data yang memiliki parameter. Yang ke-10 yaitu visibility atau site, di mana visibility ini mengacu kepada seberapa terlihatnya atribut dalam kelas. Ada 4 tingkat visibilitas dalam Java, yaitu public, artinya atribut atau metode dapat diakses dari mana saja. Private, atribut atau metode hanya dapat diakses dalam kelas tersebut. Kalau protected, berarti atribut ataupun metode dapat diakses dalam kelas itu sendiri. Default atau package private yaitu atribut atau metode hanya dapat ada dalam package yang sama. Selanjutnya penjelasan aplikasi. Yang pertama, terdapatnya halaman pendaftaran akun. Pada halaman pendaftaran akun ini tersedia tempat untuk kita menginputkan alamat email, nama pengguna, kata sandi, penggulangan kata sandi, pertanyaan, dan jawaban. Sehingga dengan adanya bagian inputan ini menjadikan data yang diinputkan ini akan tersimpan di database. Sehingga untuk masuk ke dalam aplikasi ini, para pengguna baru tidak perlu lagi untuk mendaftar, tapi para pengguna hanya bisa login langsung ke dalam halaman login.
Berikut ini merupakan tampilan dari halaman pendaftaran akun. Halaman login. Pada halaman login, tersedia tempat untuk menginputkan nama pengguna dan kata sandi kita, sehingga dengan adanya bagian inputan ini menjadikan info yang terdapat dalam aplikasi memiliki tingkat keamanan yang bagus, karena data dari suatu apotek hanya dapat diketahui oleh orang yang mengetahui username dan password dari sistem manajemen apotek tersebut saja. Dan juga dengan adanya keharusan penginputan username dan password ini, membuat aplikasi bisa digunakan oleh lebih dari satu pengguna, atau dapat menyimpan data lebih dari satu apotek karena data masing-masing apotek itu akan berbeda dan dipisahkan berdasarkan username dan password yang diinputkan pada saat login ke aplikasi farmasi manajemen sistem. Berikut ini adalah tampilan halaman login saat kita lakukan running. Selanjutnya yaitu halaman lupa kata kunci. Pada halaman lupa kata kunci ini tersedia tempat untuk kita menginputkan nama pengguna, memilih pertanyaan, dan jawaban yang sesuai. Sehingga pada halaman selanjutnya, setelah kita klik tombol temukan, maka kita dapat menginputkan kata sandi baru yang kita inginkan, sehingga pada database akan langsung merubah kata sandi yang sudah tersimpan sebelumnya dengan kata sandi yang baru. Berikut ini adalah tampilan halaman lupa kata kunci. Saat kita running, inilah tampilannya. Selanjutnya yaitu halaman Add Medicine. Pada halaman ini kita memiliki fitur-fitur yang akan membuat user bisa menginputkan nomor ID dari obat yang akan diinputkan, nama brand obat, nama produk obat, jenis obat, status obat, dan status mengenai keberadaan obat, apakah masih ada atau tidak, harga obat, dan juga foto tampilan obatnya. Sehingga pada halaman ini juga memungkinkan user untuk dapat menambah data obat-obatan pada tabel, memperbarui data yang ada pada tabel, menghapus data pada tabel, dan juga membersihkan seluruh data pada tabel. Sehingga pada tabel yang ada dapat melihat rekapitulasi data obat-obatan yang ada pada apotek yang dikelola oleh user. Berikut adalah tampilan halaman Add Medicine. Halaman Purchase Medicine. Pada halaman ini, kita dapat membuat rekap pembelian obat di apotek kita. User yang mengelola sistem yang ada pada apotek hanya tinggal memasukkan tipe obat yang dibeli, nomor ID, obat yang dibeli, brand obat yang dibeli, jumlah obat yang dibeli, sehingga data pembelian ini akan otomatis ditampilkan pada tabel pembelian dan akan muncul total harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Berikut ini adalah halaman Purchase Medicine yang akan ditampilkan. Baiklah, hanya sekian penyampaian materi mengenai penjelasan aplikasi dari saya. Ada satu quotes yang ingin saya sampaikan, yaitu risk more than other thing is safe, care more than other risk thing is wise, dream more than other thing is practical, expect more than other thing is possible. From Claude P. Wiesel. Thank you. Baiklah, hanya sekian penyampaian materi dari saya mengenai aplikasi farmasi manajemen sistem yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.